Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu, supaya hidup kami ini Kau ubahkan Tuhan. Supaya karakter kami ini Kau jadikan seperti Engkau Tuhan. Urapi hamba anak-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar daripadanya ini semua daripada-Mu. Urapi kami semua juga yang akan mendengarkan Tuhan. Supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ya, saudara dalam keadaan baik, yang dalam keadaan baik acungkan jempolnya dong. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dari rumah saudara masing-masing. Puji Tuhan. Malam hari ini saudara mungkin kaget ya. Biasanya lihat saya nyanyi gitu ya. Hari ini saya diminta sharing. Saudara rodok deg-degan loh ya sakjane. Karena kan biasanya banyak nyanyi, tapi ini banyak ngomong ya. Jadi, tapi saya percaya apa yang kita lakukan malam hari ini, apa yang kita pelajari malam hari ini, asalkan kita buka hati sungguh-sungguh buat perkataan Tuhan, maka yang kita sharingkan malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Yang percaya bilang amin. Puji Tuhan. Ya, meskipun saudara mute, tapi saya yakin saudara amin. Ya, baik, malam hari ini kita tadi sudah berdoa bersama-sama, kita akan langsung aja. Dan malam hari ini kita akan sharing lanjutan dari sharing minggu lalu, ya. Minggu lalu kita membahas, saudara membahas tentang hati Bapa, ya, hati Bapa. Ada ayat hafalan, saudara ya. Dari saudara-saudara, apakah ada yang menghafal ayat hafalan? 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau yang pengen coba hafalin, boleh raise hand loh. Reaction kan itu di kanan bawah itu ada tuh gambar reaction ya. Kalau saudara mau hafalin boleh malam hari ini. Saya juga kepingin dengar suara saudara. Gimana? Ada enggak kira-kira yang mau hafal? Loh kok diem semua ini? Oke, 1 Yohanes 4 ayat 20 ya. Nah, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, baik, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hati Bapa. Ya, Allah itu mengasihi keluarga yang rukun. Ya, kalau Bapak Ibu saudara baca makalah FA, ya, kalau ada yang dapat ya, Allah mengasihi keluarga yang rukun. Kenapa kok Tuhan cinta sama keluarga yang rukun? Karena ketika keluarga kita rukun, ya, keluarga kita bersatu, anak-anak kita jauh lebih bisa kenal Bapa kita di surga. Kenapa? Karena yang ada di bumi persis seperti yang ada di surga. Jadi anak-anak kita melihat kita itu seperti melihat Bapa. Kalau misalnya ada bapak di dunia yang mengasihi anaknya di bumi, ya, maka anak-anak bisa lebih kenal gimana itu kasih Bapa sebenarnya. Ya, tapi sebaliknya, anak-anak yang ada di dalam keluarga yang mengalami perpecahan biasanya cenderung sulit kenal kasih Bapa. Kenapa? Karena nggak punya contoh, ya, nggak bisa meneladani sesuatu yang baik dari kedua orang tuanya. Biasanya kecenderungannya adalah hidupnya ada yang jauh jadi lebih rusak, kemudian ada yang jadi pemberontak. Kalau misalnya ketemu lingkungan yang kurang baik, kecenderungan mereka akan menjadi anak-anak yang rusak begitu. Oleh sebab itu sebenarnya Allah sangat nggak suka yang namanya perpisahan, nggak suka sama yang namanya perceraian. Ya, kita akan baca di dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai dengan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya dari Tuhan yang besar dan dahsyat itu.
maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Pada dasarnya pelayanan itu akan selalu berujung kepada rekonsiliasi hubungan keluarga, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan janji Tuhan di dalam firman Tuhan berkata bahwa kalau keluarga itu bersatu, maka berkat Tuhan itu akan turun. Amin. Amin ya. Kita percaya ya, kalau kita semuanya rukun satu keluarga ya, maka berkat Tuhan akan turun. Ya. So, sebagai bapak-bapak di dunia ya, ini juga berlaku untuk ibu-ibu ya, enggak cuman bapak-bapak tapi ibu-ibu juga yang ada di dunia. Ayo kita memberi teladan yang baik supaya anak-anak kita itu lebih mudah kenal siapa Tuhan melalui kita. Kalau ada saudara yang sudah sendiri, hari ini mungkin single parent, ya, mungkin ada ayah yang merangkap jadi ibu, atau ibu yang merangkap jadi ayah, ya, nggak apa-apa. Ayo kita berjuang bersama-sama supaya anak-anak kita itu bisa mengenal Tuhan Yesus melalui kita. Kita berdoa bersama-sama ya, supaya anak-anak kita ini bisa lihat kita, sehingga waktu mereka lihat Tuhan itu bisa melalui kita. Ya, ada sebuah kisah nyata ya, sebut saja namanya Paijo, bukan nama sebenarnya ya. Kalau biasanya kan bunga ya, kalau ini Paijo. Paijo bukan nama sebenarnya. Nah, Paijo ini dari kecil itu kurang dapat fathering ya, kurang dibapakin lah istilahnya sama ayahnya gitu. Terus kemudian di dalam keluarga juga dari kecil nggak dididik mengenal Tuhan Yesus itu siapa gitu. Sehingga ketika si Paijo ini beranjak dewasa, saudara-saudara, ketika ada badai di dalam kehidupannya, maka yang namanya kapal ini jadi oleng ya. Nah, ini pasti banyak Bapak Ibu Saudara banyak dengar kasus seperti itu ya. Nah, saya bersyukurnya saya ini dan adik saya hidup di dalam keluarga hamba Tuhan. Puji Tuhan, papa mama saya juga seorang gembala sidang. Jadi saya meniru teladan iman mereka. Mereka memberi saya penjelasan tentang siapa Tuhan itu. Ya, dari kecil dididik Tuhan Yesus itu siapa. Kenapa kok kita harus sekolah minggu? Kasih Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu sayang sama kita. Dan itu sudah dari sejak dini Bapak Ibu Saudara, dan saya mengucap syukur sekali. Papa mama saya nggak ada loh ya yang nyuruh gini, ayo Audi ya, nanti besok besar kamu pelayanan di Betani Nginden harus, misalnya gitu ya, atau sama adik saya. Nah, puji Tuhan saya sama adik saya ini, malah adik saya yang full timer Bapak Ibu Saudara ya. Adik saya adalah seorang full timer di Betani Salatiga, di gerejanya, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Bapak Pendeta Bambang Hengki. Adik saya full timer di sana, dan kami nggak ada yang dipaksa ya, kamu harus pelayanan ya besok ya, enggak. Tapi mungkin karena kami berdua melihat teladan dari kedua orang tua kami, sehingga ketika kami ada terjun di dalam pelayanan dengan rela hati, kami melayani Tuhan gitu. Jadi saya mengucap syukur sekali. Ya, saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendidik anak-anak dengan baik, bagaimana mereka mengenal kasih Tuhan melalui Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Kalau yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai 3 gambaran dari hati Bapa, yaitu hati yang rela berkorban, ya, kemudian hati yang mengampuni, dan yang ketiga hati yang mau mendidik. Ada 3 gambaran lagi mengenai hati Bapa yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Bapa mempunyai hati yang menolong, ya. Saya rindu nggak cuma saya aja yang ngecepret, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara bantuin saya ya, baca di Mazmur 46 ayat yang kedua ya. Mungkin Mrs. Rocky ya, saya minta tolong dong ya, Mrs. Rocky ya, untuk bacain di Mazmur 46 ayat yang kedua. Silakan.
Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-6, saya minta tolong Pak Roni Harsono. Pak, tolong bantuin kita baca ya. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Boleh ngeluarin HP Kudus, saudara ya. Tab Kudus juga boleh loh. Ya, Ibrani 13 Ibrani 13. ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah Bapa yang punya hati yang menolong. Ya, kerinduan Tuhan itu menolong kita. Tapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak iman yang mulai goyah ya, saudara ya. Kenapa kok kira-kira imannya ini mulai goyah ketika ada di dalam pandemi seperti ini? Ini pandemi sudah kurang lebih mau menginjak 2 tahun ya, nggak kerasa ya Bapak Ibu saudara ya. Setahun dan lebih 8 bulan, nggak kerasa ini sudah Agustus, kayaknya kita mau Natalan ya. Yang tahun lalu nggak kerasa Natalannya ya. Kita berdoa semoga Natalan tahun ini kerasa betul-betul Natal ya. Pandemi begitu panjang dan kita tahu bersama kalau Bapak Ibu saudara punya rekan-rekan ya, sepelayanan mungkin, sepekerjaan mungkin, banyak yang mulai imannya goyah. Kenapa kok mereka punya iman yang goyah? Karena pada dasarnya manusia itu kepingin cepet-cepet masalahnya tuh hilang, ya. Kepingin pertolongan Tuhan itu datangnya cepet. Pernah tahu bahasa Jermannya sakdek saknyet ya? Kayaknya tuh kepingin persoalan itu simsalabim 1 2 3 thread itu hilang gitu, ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu punya waktu dan caranya sendiri untuk menolong setiap kita. Ya, kita mesti belajar untuk percaya sama Tuhan, belajar untuk berkomitmen, percaya sama Tuhan. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang ibu, juga sebagai seorang pekerja, apakah saya kelihatannya ya Bapak Ibu Saudara lihat saya ceria-ceria hari ini? Tapi saudara, ya namanya semua kita di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita semua juga mengalami, saya pribadi juga ngalamin yang namanya pandemi, ya, kena imbasnya, ya. Apakah ada kekhawatiran? Pasti. Apakah ada ketakutan? Pasti. Tetapi saya diajarkan nama Tuhan. Namanya WL juga manusia ya, tapi saya belajar begini, saudara. Apa yang saya katakan di atas mimbar, contoh misalnya, Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Atau misalnya, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Nah, sekarang ini giliran saya praktek iman, bolak-balik ngomong di atas mimbar, nyuruh jemaat supaya ngomong percaya sama Tuhan, Tuhan itu penolong yang sejati. Suruh ngomong sama Tuhan, Tuhan kau memikat hatiku, pertolonganmu begitu ajaib. Tapi betul-betul di masa-masa seperti ini, saudara, saya sendiri juga praktek. Ya, jadi apa yang kita nyanyikan, apa yang kita lakukan setiap kali kita ibadah, mari kita amini, mari kita lakukan. Saat-saat ini adalah kita praktek untuk percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang sanggup menolong. Kalau Bapak Ibu setiap hari bersaat teduh, mengambil waktu untuk membaca firman Tuhan, ayo, firman-firman yang sudah dibaca, ayat-ayat yang sudah dibaca, dipegang terus, ya, nggak cuma dipegang, nggak cuma dibaca, nggak cuma direnungkan, tetapi diperkatakan, ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya.
Kalau firman-Nya juga berkata, orang benar hidup oleh iman. Ya, kayaknya mungkin kayak terlambat gitu ya. Pertolongan Tuhan itu kayak diolor-olor gitu, saudara ya. Tetapi kita percaya, seperti lagu juga yang kita selalu nyanyikan ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, apa saudara? Ku tetap percaya, ya, tetap percaya. Kalau percaya, tok tanpa tetap itu berarti percaya yang ya udah percaya satu kali. Tapi yang namanya tetap percaya itu keadaan kondisi hati kita yang percaya yang berkesinambungan. Jadi terus percaya sama Tuhan. Ya. Tahun 2018 kemarin saya cukup ada di dalam titik yang terendah di dalam kehidupan saya. Tapi itu baik saudara buat saya. Kenapa? Saya jadi rajin baca Alkitab. Yang dulunya nggak pernah katam baca Alkitab, jadi katam baca Alkitab ya. Namanya orang kalau ada masalah tuh biasanya terus deket-deket sama Tuhan ya. Jadi katam baca Alkitab. Saya itu penyanyi WL tapi nggak punya playlist lagu rohani. Saya ngaku saudara ya. Yang ada tuh lagu-lagu sekuler ya. Tetapi ketika waktu itu saya ada dalam titik terendah, saya mulai belajar untuk mengisi kepala saya dan hati saya ini dengan firman Tuhan dan juga dengan lagu-lagu rohani. Karena kita percaya ya, setiap lagu yang diciptakan juga berdasar dari firman Tuhan. Jadi kalau kita misalnya kita dengar lagu rohani, maka lagu-lagu itu yang akan menguatkan setiap kita. Kita percaya itu, gitu. Jadi kalau ada Bapak Ibu saudara di tempat ini yang mulai meragukan ya, meragukan kuasa Tuhan, mulai meragukan pertolongan Tuhan. Ayo baca firman, perkatakan itu. Saya ini tipe orang yang pemikir, Bapak Ibu saudara ya. Enggak terlalu yang perasa baper itu enggak. Justru pikiran saya ini bulat gitu kadang-kadang. Kalau udah mulai pikirannya bulat, wes mulai ya. Jadi kan bingung kan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, wes baca Alkitab keras-keras tak perkatakan tuh, misalnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku bla 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 bla. Kalau misalnya nih saya nggak hafal lagu, nggak hafal ayat gitu ya, saya kasih tips saudara ya, saudara perkatakan lagu-lagu yang saudara hafal ya, lagu-lagu yang dari firman Tuhan. Misalnya hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, itu kan ada lagunya ya. Coba saudara perkatakan itu. Kalau saudara tidak hafal ayat, saudara hafalkan lagu-lagu. Nah, saudara perkatakan kata-kata atau kalimat-kalimat dari lagu. Nah, saya percaya ketika kita menyanyikan, ketika kita memperkatakan firman, maka iman ini akan timbul, ya. Dan kita percaya juga ada kuasa di dalam pujian. Ya, jadi kalau Bapak Ibu saudara mulai lemah, mulai meragukan pertolongan Tuhan, mulai meragukan kuasa Tuhan, nyanyi, ya. Perkatakan firman. Nah, kita percaya bahwa iman kita bisa bangkit. Ya, kadang persoalan hidup itu kita sering nih dengar dari hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah ya. Kadang persoalan hidup itu mendewasakan kerohanian kita, dan itu ada benernya, Bapak Ibu saudara ya. Ada pokoknya ada kuasanya, ada betulnya. Kenapa? Karena kalau kita ada di dalam masalah seperti yang saya bilang tadi, kita nih pasrah, ya pasrah bongkoan sama Tuhan gitu ya. Wis nggak bisa berbuat apa-apa, ya akhirnya Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Dan itu mendewasakan kerohanian kita. Ada satu guyonan yang lucu Bapak Ibu saudara di antara kami para worship leader yang ada di Bethany Nginden. Satu saat kalau misalnya kami para WL pelayanan gitu kan, terus kemudian pelayanannya misalnya nih nggak ada gregetnya, misalnya ya satu WL nggak ada gregetnya, misalnya kayaknya kok PAW itu flat-flat aja gitu ya. Ada satu dari anak musik itu biasanya yang nyeletuk begini, saudara. Kamu iki pasti hidupmu iki kurang susah. Dia bilang begitu, saudara ya. Hidupmu tuh kurang susah, makanya pelayananmu tidak terlalu baik hari ini gitu. Bukan persoalan hidup susahnya, tetapi
Kalau kita punya satu persoalan, hidup kita susah, kecenderungan kita itu mendekat sama Tuhan. Ya, melalui persoalan kehidupan kita, maka kita punya pengalaman kerohanian bersama dengan Tuhan. Nah, pengalaman kerohanian ini yang kita perlukan, ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan saudara pelayanan, ya, kalau kita ada persoalan hidup itu, terus kita alami pertolongan Tuhan, maka pelayanan kita itu jadi hidup, saudara, ya. Pelayanan kita itu jadi real, jadi nyata. Ya, saya barusan juga tepat seminggu yang lalu sedang berkomunikasi, ya, tukar pikiran sama Konesa, ketua Departemen Musik Pujian kita di Betani. Saya bilang begini, ya, anak-anak yang di bawah saya, pelayan-pelayan Tuhan yang di bawah saya itu mungkin belum belum mendapatkan pengalaman bersama dengan Tuhan yang seperti kami yang sudah sacap klub ke atas, ya saudara, ya, 40, 35 ke atas. Karena kita tahu bersama, ya, usia semakin tua pasti persoalan hidup juga semakin bertambah, dan kita mesti ngakui itu bersama. Dan saya bilang sama dia bahwa memang pengalaman bersama dengan Tuhan itu begitu penting di dalam pelayanan kita, sehingga pelayanan kita ini bisa menjadi lebih hidup, lebih real gitu. Dan harapan saya kepada saudara semuanya yang ada di tempat ini, jangan berdoa minta persoalan hidup, saudara, tapi berdoalah untuk meminta pengalaman bersama dengan Tuhan, supaya saudara betul-betul mengerti kasih Bapa yang sanggup menolong saudara, dan pelayanan saudara semua di tempat ini menjadi pelayanan yang lebih hidup. Ya, jadi pelayanan kita jadi lebih real, jadi lebih nyata. Ya, so jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap percaya, terus berkomitmen untuk percaya bahwa Tuhan itu pasti tolong kita, dan minta pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapa mempunyai hati yang memelihara. Nah, saya minta tolong lagi untuk baca Mazmur 55 ayat 23, Saudara Michael Suryajaya. Michael bisa bantu, ya. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Amin. Mazmur 37 ayat yang ke-28. Ibu Sandra, boleh bantuin kita untuk baca, ya. Mazmur 37 ayat yang ke-28. Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Amin. Amin untuk firman Tuhan, ya. Dia adalah Bapa yang memelihara kita. Bapa memelihara, pemeliharaan Bapa itu meliputi 3, ya. Pemeliharaan secara tubuh, pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan roh. Oke, kita akan belajar satu persatu. Apa itu pemeliharaan pada tubuh? Apa itu pada jiwa? Apa itu pemeliharaan pada roh? Ya, kita akan mulai dari pemeliharaan tubuh dulu. Ya, Tuhan Bapa kita itu sanggup memberikan tubuh yang sehat. Ya, Dia memberikan tubuh yang sehat. Dia menjauhkan dari sakit penyakit. Dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia menutup bungkus kita, ya, dengan kuasanya untuk menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Nah, tetapi ada bagian dari kita yang memang kita harus lakukan, ya. Nggak cuman Bapak yang memelihara kesehatan kita, tetapi kita pun juga punya andil di sini, yaitu kita juga mesti tetap jaga kesehatan juga, gitu ya. Ya, harus jaga kebersihan. Kalau lagi pandemi coba 4M.
Ada yang hafalkan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Di masa-masa seperti ini kita kayaknya yang paling penting itu adalah kesehatan, Bapak Ibu Saudara ya. Pasti saya kalau nanya kabar ke teman-teman saya, ya apa? Sehat gitu ya. Kalau dulu kan enggak ya, cuman gitu tok. Kalau sekarang gimana? Sehat, atau endingnya selalu gini, sehat selalu ya. Kayak gitu ya, Saudara ya. Jadi itu bagian kita ya. Kalau kita memang mau merasakan pemeliharaan Tuhan bagi tubuh kita, kita pun juga punya bagian untuk menjaga tubuh kita tetap sehat ya. Jangan lupa kebersihan ya. Jaga makan ya. Olahraga yang teratur. Saya sedang berolahraga teratur hari-hari ini. Saya bersama dengan Pak Honggo ya. Biasanya kami goes bersama, tapi kayaknya waktu pandemi ini Ko Honggo absen dulu dari goesan ya. Tapi itu olahraga yang cukup menyehatkan Bapak Ibu Saudara ya. Coba ambil waktu untuk mengisi waktu luang dengan berolahraga secara rutin ya. Jauhi rokok ya, jauhi narkoba. Boleh minum, tapi tidak boleh mabuk. Ini saudara ya. Minum kalau cuma menghangatkan tubuh ya, minum minuman keras itu kalau menghangatkan tubuh nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mabuk, nah itu yang keliru saudara ya. Ya, mungkin nanti ada sesi khusus nih, mungkin bisa tanya Pak Honggo atau Pak Hagai ada di sini ya, mungkin bisa menjelaskan tuh, boleh nggak ya, tanya jawab misalnya tentang boleh nggak minum minuman keras gitu ya. Jangan saudara ya, kalau sampai mabuk jangan ya. Oke ya. Jadi itu semua kita lakukan karena kita taat menjaga bait Allah yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita jaga tubuh kita ini berarti kita taat sama Tuhan. Nah, ketaatan kita juga ada berkatnya. Ya, kalau kita baca di dalam Keluaran 15, saya akan baca Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi pemeliharaan tubuh ya. Tuhan memelihara tubuh kita, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menjauhkan tubuh kita dari sakit penyakit. Kalaupun kita sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Tetapi jangan pernah lupa, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita menjaga tubuh kita untuk tetap sehat juga. Ya, pemeliharaan jiwa. Yang kedua, pemeliharaan jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Sebagai anak-anak Tuhan memberikan damai sejahtera untuk memelihara hati kita, perasaan kita, ya. Kalau perasaan kita tenang, pikiran kita juga tenang. Kalau hati kita tenang, pikiran kita bisa berpikir. Kalau hati tenang, pikiran bisa berpikir, maka itu akan berpengaruh kepada kehendak kita, tindakan-tindakan kita. Makanya anak-anak Tuhan zaman now di tengah-tengah pandemi seperti ini akan kelihatan yang betul-betul ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dekat sama Tuhan apa enggak. Kalau ada pandemi seperti ini, cepat gopoh atau enggak, cepat panik atau enggak, atau khawatir. Kalau dia tahu bahwa Bapa yang di surga yang disembah adalah Bapa yang memelihara, maka ada damai sejahtera tetap di tengah-tengah situasi yang enggak baik ini ya saudara ya. Ketika hati kita tenang, maka pikiran kita dapat berpikir. Ketika pikiran kita dapat berpikir, maka kehendak kita juga akan dipengaruhi oleh hati yang tenang dan pikiran yang tenang. Kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Ya, saya tahu ya di tengah-tengah pandemi ini pasti banyak pikiran-pikiran yang kacau, hati-hati yang nggak tenang. Tetapi ketika kita bisa tenang, saudara ya, kita ini bisa berpikir gitu. Saya di tengah pandemi seperti ini juga butuh berpikir ya, butuh muter otak. Gimana supaya hidup kita ini bisa berlanjut. Saya juga begitu, saudara. Saya memilih untuk tanya sama Tuhan, saya memilih untuk benar-benar
ada damai supaya saya bisa berpikir, ya. Dan puji Tuhan, Tuhan itu kalau kita itu diam, tenang, dekat sama Tuhan, Tuhan tuh kasih hikmat. Saya tuh sering ya kalau misalnya pagi gitu doa, ambil waktu saat teduh, malah kadang-kadang itu sering muncul ide-ide, saudara ya. Jadi waktu penyembahan, diam, doa, tenang gitu. Justru kadang Tuhan tuh kasih hikmat di situ. Makanya kita perlu bersyukur bahwa Bapa memelihara jiwa kita. Tuhan memberikan kita damai sejahtera, hati kita tenang. Maka itu semua bisa berpengaruh pada tindakan-tindakan kita, kehendak-kehendak kita. Ya, syukuri pemeliharaan Tuhan pada jiwa kita. Yang ketiga, dalam pemeliharaan roh. Ya, apa sih pemeliharaan roh ini? Nah, yang patut kita syukuri, ya, Tuhan mengutus, Bapa mengutus Roh Kudus sebagai roh penghibur dan roh penolong di dalam kehidupan kita. Ya, roh akan menolong dan akan memelihara kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, saudara, roh kita pun akan bertumbuh menjadi dewasa rohani apabila kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Melalui apa? Melalui kelahiran baru. Dan inilah yang menjadi bagian kita bersama. Ada satu, kemarin saya baca-baca ya, waktu saya mempersiapkan ini semua, saya ada baca-baca, coba Bapak Ibu saudara dengar baik-baik ya. Roh manusia membutuhkan percikan kelahiran baru sebelum bisa mengerti hal dari Tuhan. Natur roh manusia harus diperbaharui sebelum mengerti tentang Tuhan. Hanya ada satu hal yang menjaga roh manusia, itu adalah kehendak diri. Oke, garis bawahi kata-kata kehendak diri, ya, kehendak diri. Saat kehendak diserahkan, Roh Kudus berdiam dalam roh manusia. Dan saat hal itu terjadi, kita akan mengetahuinya. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Banyak orang ngaku nggak mengetahui apapun dari Alkitab, walaupun kadang mereka ke gereja, baca Alkitab secara teratur, ya, karena mungkin mereka nggak tahu bahwa mereka ini belum lahir baru, Bapak Ibu saudara, ya. Kadang ya rajin ke gereja, rajin ikut FA, rajin baca Alkitab, rajin berdoa gitu, tapi nggak ngerti gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa kita itu perlu menyerahkan kehendak diri kita kepada Roh Tuhan supaya Dia memperbaharui roh kita. Ya, kalau ini nggak akan dimengerti kalau kita di luar Kristus ya Bapak Ibu saudara. Jadi saudara berdoa sama Tuhan, serahkan kehendak diri kepada Tuhan supaya roh Tuhan memimpin saudara. Ya, maka pemeliharaan roh itu bisa saudara rasakan. Ya, kuncinya adalah menyerahkan kehendak diri kita kepada Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin saudara setiap hari. Ya, apa yang saudara lakukan di dalam kehidupan saudara, mungkin saudara bekerja, mungkin saudara adalah ibu rumah tangga, mungkin saudara adalah pelayan Tuhan, siapapun saudara, ayo serahkan kehendak diri saudara kepada Tuhan, supaya Roh Kudus itu memimpin setiap kehidupan kita, memberkati kita, memelihara roh kita. Ya, itu tadi ada pemeliharaan tubuh, pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan roh. Jadi percayailah bahwa Bapa mempunyai hati yang memelihara. Poin yang terakhir, ya, Bapa mempunyai hati yang menghargai. Nah, Yesaya 43 ayat 4a, saya minta tolong Ibu Maria Magdalena bisa bacakan untuk kita bersama. Yesaya 43 ayat 4a. Bisa Ibu baca? Yesaya 43 ayat 4a. Oke, kalau gitu saya akan baca ya.
Oh bisa, Ibu bisa? Puji Tuhan Ibu unmute sudah. Ya, bacain buat kita ya. Yesaya 43 ayat 4a. Bentar ya, Kak. Ya, Yesaya 43 ayat 4a. 4a. Oke, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Amin, amin. Ya, satu ayat lagi, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya minta dengan hormat Pak Wempi untuk baca buat kita ya Pak ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. 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 Amin untuk firman Tuhan. Ya. Cara Tuhan menghargai kita itu sungguh luar biasa. Ya. Kita ini dikatakan biji mata Tuhan. Aduh, saudara, saya memahami kalimat kita ini biji mata Tuhan. Ya, saya bayangin ini mata saya kalau copot itu gimana ya? Aduh, betapa berharganya mata ini ya. Itu yang artinya kita ini biji mata Tuhan. Sehingga kalau kita ini dihargai Tuhan, dikasihi Tuhan begitu rupa, sampai akhirnya Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita dari kesalahan-kesalahan kita ya, dari segala dosa-dosa kita. So balasan kita apa? Ya, kalau kita tahu bahwa Bapa yang kita sembah itu Bapa yang menghargai kita, Bapa yang menjadikan kita ini biji matanya, bahkan rela memberikan putranya yang tunggal untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum, tapi dia mengirimkan Tuhan Yesus sebagai pengganti kita. Ya, apa balasan kita? Seringkali kita nyanyi ya, Bapak Ibu saudara ya, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Setelah saya pikir-pikir, apa cuman balasan kita itu menyembah dan bersyukur? Coba Bapak Ibu saudara pikir sedikit ya, kita brainstorming sedikit ya. Kalau Tuhan sudah segitunya ya menghargai kehidupan kita, apakah balasan kita cuman menyembah dan bersyukur? Ternyata enggak stop sampai situ. Kita mesti mengembalikan hidup kita ya, memberikan hati dan hidup kita untuk Tuhan. Ya. Seperti lagu yang sering ya juga kita nyanyikan ya. Ya gini loh saudara, kalau WL disuruh khotbah ya isinya nyanyi terus ya saudara ya. Saudara enggak bosan ya dengan suara saya? Oke, ya. Kita sering nyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi hidup ya kita kembalikan untuk Tuhan. Ya, enggak cuman oh ya thank you Lord ya, enggak cuman oke Tuhan kami bersyukur ya, Engkau baik, ngomong ya Tuhan baik gitu. Enggak cukup sampai situ. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, menghargai kita segitunya, maka kita juga harus segitunya ya buat Tuhan. Dengan cara apa? Dengan memberikan hidup untuk menyenangkan Tuhan dan mempermuliakan Dia, melayani Dia ya. Kalau ada yang di FA ya, yang cuman ikut FA tapi belum pelayanan, ayo saudara ya, mumpung ini lagi Zoom ya, jadi saudara beraniin diri ya untuk pelayanan gitu, bawain firman Tuhan
pimpin puji-pujian, pimpin rekan-rekan yang ada di Zoom meeting untuk melayani Tuhan. Ya, dari yang small ini, ya, saudara, asalkan saudara melayani dengan sungguh-sungguh, itu berarti saudara membalas cinta Tuhan. Gitu. Ya, jadi ayo kita kembalikan hidup kita untuk Sang Pemberi hidup. Ya, kita kembalikan buat Tuhan. Ya, jangan cuma bersyukur, jangan cuma ngomong Tuhan baik, tetapi hidup kita mesti kita kembalikan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, kita tahu bahwa kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memelihara tubuh jiwa roh kita, dan Dia sangat menghargai kita segitunya. Ya, ingat kata-kata saya yang saya tekankan, ya, Tuhan mengasihi kita segitunya. Ya, tetap jangan lupa ada bagian-bagian yang harus kita lakukan waktu kita percaya kepada Bapa. 1, percaya, komitmen, ya, tetap percaya. Bukan cuma percaya tok, tapi tetap percaya. Tetap itu berarti berkesinambungan, terus-menerus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, menjaga tubuh jiwa roh kita. Menyerahkan kehendak diri kita untuk dipimpin oleh roh Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kembalikan hidup kita kepada Sang Pemberi hidup, senangkan Tuhan dan layani Dia. Ya, demikian firman Tuhan, sharing saya malam hari ini. Saya percaya kita semuanya belajar bersama-sama, termasuk saya, saudara. Saya sangat diberkati dengan outline yang dari FA ini, ya, dan kita bisa bertumbuh bersama-sama secara rohani, baik itu manusia rohani kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur buat sharing kami malam hari ini. Kami percaya bahwa kami menyembah Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memelihara kehidupan kami, dan Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Betapa hati kami mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Ini yang menjadi bagian kami, komitmen kami kepada Tuhan. Kami mau terus percaya, menggantungkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami juga terus menyerahkan kehendak diri kami untuk kami dipimpin oleh Roh Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang kami lakukan, kami minta pimpinan dari Roh Tuhan. Dan kami juga mau, Tuhan, bukan hanya sekedar memuji, menyembah, mengatakan Engkau baik, tetapi hidup kami adalah hidup pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, hidup kami ini, kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk terus melayani Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, boleh kami renungkan, boleh kami perkatakan, boleh kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang tergabung di dalam FA pertemuan ini. Tuhan, kami percaya hikmat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, dan perlindungan Tuhan, kesehatan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.